baru juga disuguhin tayangan tentang makanan-makanan, aku langsung lapar loh. Langsung lapar ya, keinget tadi pagi belum sarapan deh kayaknya ya. Betul, bangun tidur langsung siap-siap datang ke sini kan belum sempat sarapan kan ya. Apalagi tadi tayangannya pun juga makanannya kayaknya enak-enak. Wah, Ocha pekerja keras nih, bangun tidur langsung kerja. Makan ntar aja belakangan ya. Belakangan yang penting live-nya terselamatkan Betul dulu sekali. seperti itu. Bravo Ocha. Nah, ini bicara soal makanan, itu makanan merupakan kebutuhan yang harus kita asup atau kita masuk ke dalam tubuh setiap hari ya kan. Betul. Tapi kalau misalnya kebanyakan makan nih Cha juga nggak baik, karena kalau misalnya kebanyakan makan salah satunya bisa menjadikan kita gendut atau kelebihan berat badan yang bisa dinamakan juga obesitas nih Ocha. Iya, tepat sekali. Tapi kalau misalkan kita melihat anak bayi gemuk, lucu, itu kan gemes banget ya. Gemes, pengen cubit gitu rasanya. Iya, pengen cubit sekali. Kayak Kenzi nih yang lagi viral sekarang ini. Tapi kamu jangan langsung mengartikan bahwa yang namanya anak kecil itu tidak pernah ada kata obesitas. Betul sekali. Jadi jangan dianggap remeh ya Ocha ya. Jadi kalau misalnya anak kecil itu obesitas tuh bisa juga loh. Dan bukan cuma orang dewasa aja yang mengalami obesitas. Bayi juga bisa mengalaminya. Nah, obesitas pada bayi bisa terbilang bahaya nih Ocha. Karena bisa memicu penyakit serius dalam jangka panjang. Makanya si Kenzi ini sekarang sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Baru-baru ini, seorang bayi usia 18 bulan bernama Kenzi Alvaro viral di dunia maya loh. Tubuh gempal dan menggemaskan ini menyita perhatian publik lantaran berat tubuhnya yang mencapai 27 kg. Wah, berat tubuh ini sih bisa dibilang melebihi bobot bayi rata-rata seusianya ya. Kalau hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Hermina Bekasi, Kenzi diduga memiliki masalah genetik. Soalnya, berat badan Kenzi naik secara signifikan 1 kg per minggu sejak usianya 6 bulan. Selain itu, Kenzi mengalami obesitas karena asupan dan nutrisi. Nah, untuk pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya ia dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi kami tadi telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Kenzi yang kita tahu bersama mengalami obesitas. Dari informasi yang kami gali dari orang tua, seperti disampaikan Dr. Ali, kami menduga bahwa penyebab kegemukannya ini bukan hanya faktor nutrisi, tetapi faktor lain. Kuat dugaan, Kenzi mengalami obesitas karena diberikan kental manis secara rutin. Selain keterbatasan biaya, pemberian kental manis diduga terjadi karena ibu Kenzi tak bisa memberikan ASI akibat memiliki riwayat sakit ginjal. Dino Fajar Setiawan, Bekasi, Jawa Barat. Waduh, mudah-mudahan ya Kenzi ini bisa ditangani dengan baik dan juga berat badannya bisa kembali stabil seperti umurnya. Betul sekali. Dan masalah ini juga bisa jadi pelajaran ya untuk para ibu dan orang tua juga agar menjaga pola makan anak-anak. Kita wajib itu memberikan makanan bergizi buat buah hati kita ya Ocha ya. Ya, tepat sekali Put. Nah, kita bicara soal gizi. Iya, kenapa tuh? Apakah kita cukup dengan gizi kita sehari-hari? Kamu cukup nggak? Gizi badan cukup ya, tapi kalau gizi hati aku nggak tahu deh. Kalau itu urusan kamu, urusan aku ya. Mungkin harus berkonsultasi dengan pacar kamu mungkin, atau dengan ahli cinta kali ya. Iya, betul sekali. Karena yang sekarang ini kita akan bicarakan ialah mengenai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan yang pastinya untuk bicara soal gizi ini sudah kehadiran seorang content creator yang akan membuat menu sehat. Tuh, pastinya preparasinya cepat dan yang bikin pasti aman di kantong. Aman. Iya. Dan berikut kisah inspiratifnya. Pagi-pagi lihat menu begini jadi bikin lapar ya. Tak hanya menarik, menu-menu ini ternyata terbilang sehat loh. Mulai dari camilan, minuman, hingga makanan utamanya. Aduh, perut jadi makin keroncongan nih. Siapa sangka menu sehat ini ternyata dibuat oleh seorang konten kreator, Adelia Iza. Uniknya, menu buatan Adelia ini terbilang sederhana. Bahan-bahannya juga mudah didapat dan yang pasti harganya murah meriah. Wah, cocok banget dikonsumsi bagi Anda yang sedang diet. Menurut Adel, makanan sehat itu bukan selalu tanpa garam atau gula.
Bukan pula harus mengganti nasi sebagai sumber karbohidrat. Yang terpenting dapat melengkapi gizi yang dibutuhkan tubuh. Nah, salah satu menu sehat yang bisa dibuat sendiri di rumah adalah kol gulung isi ayam. Cara bikinnya simple, kol cukup direbus sampai layu. Lalu ayam cincang, bawang, telur, wortel, dan bumbu diaduk sampai rata. Nah, kemudian adonan ayam dibungkus daun kubis. Masak deh dengan aneka bumbu. Setelah matang, sajikan. Mudah kan? Bagaimana? Anda penasaran untuk membuatnya? Wow, menarik banget ya. Itu Enak ya? menunya sangat simple, kemudian gampang untuk diperoleh di mana saja untuk bahan-bahannya, dan bisa dibikin setiap hari. Atau mungkin kalau Betul. misalkan kamu udah seneng makannya, hati kamu langsung ini ya, Langsung happy. happy lagi jadinya ya, hatinya jadi nggak sedih lagi. Nah, apalagi menu saat ini Ocha terbilang ramah di kantong juga seperti yang Ocha bilang tadi Ya, ya. tepat sekali. Nah, untuk mengenal lebih dekat dengan konten kreator menu sehat, nah ini sudah hadir di studio kami yang akan berbincang-bincang santai dengan kita. Halo, selamat pagi Mbak Adelia Iza. Selamat pagi Mbak Adelia. Gimana kabarnya Mbak Adel? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nanti kita mau ngapain nih? Kira-kira kita bakal seru-seruan bareng Mbak Adel ya? Iya dong, kita praktekin satu yang Oke. akan kita bikin. Mungkin habis kita makan bareng-bareng. Wow, itu Sekalian, dia ya yang kan? saya tunggu-tunggu ya. Nah, kalau misalkan tadi kan kita sudah melihat nih menu-menunya tadi sangatlah menarik. Apa sih yang membuat hati Anda tertarik untuk menjadi konten creator untuk food blogger tapi khusus yang makanan sehat? Jadi awalnya kan aku mulai 2017, sudah cukup lama. Iya. Dulu mulai konten yang video masak itu masih sedikit dan selalu tuh leisure food, maksudnya kayak makanan yang hiburan gitu, kayak roti manis ini, ada croffle lah, ada sosis ini, sosis itu, terus pakai keju yang mulur-mulur. Nah, sedangkan makanan yang sehari-hari kita makan malah kurang terwakili, yang kita lihat di timeline tuh yang junk food lagi. Iya, Jadi aku merasa kayaknya kalau kita lebih sering melihat makanan sehat, kita jadi lebih pengen bikin. Jadi waktu belanja juga mikirnya, oh jangan lupa beli sayur, jangan lupa beli ini gitu. Oke. Jadi menjawab itu aja sih. Setelah Mbak Adel bikin konten-konten menu sehat nih, kira-kira gimana nih respon dari masyarakat? Apakah positif ataukah ada yang julid juga nggak nih Mbak Adel? So far sih alhamdulillah positif. Pertanyaannya lucu-lucu, cuman justru sekalian edukasi juga. Kadang-kadang aku kalau bingung juga jawabnya, aku tanya ke ahli gizi, karena kan aku juga bukan ahli gizi ya. Terus dan mostly itu perempuan yang kayak baru mulai berumah tangga, mau promil gitu. Jadi aku mikirnya, oh berarti resepnya bermanfaat juga untuk keluarga, kan masaknya nggak cuma buat sendiri gitu. Oke, kemudian kalau misalkan ada netizen nih yang ingin berkonsultasi dengan Mbak Adel, itu bagaimana? Apakah bisa langsung direct message ke Mbak Adel? Bisa banget, tiap hari misalnya ada yang DM nanya, Mbak download aku kok nggak ngembang gitu, aku jawab. Misalnya ada yang nanya, sayur ini kalau aku nggak suka diganti apa, bisa. Cuman misalnya nanya, aku mau nurunin 20 kilo makan apa? Wah itu ke dokter, ke ahli gizi, karena aku bener-bener ya udah resep aja mau makan apa deh gitu. Oh gitu, Mbak kok saldo aku nggak ngembang gitu? Wah itu tambah nggak bisa lagi. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak Adel, goals dari membuat menu sehat ini apa nih? Kira-kira ada goals tersendiri nggak dari Mbak Adel? Goalsnya sih pinginnya ke depan ya makin banyak juga konten yang seperti ini, terus juga makin banyak yang praktekin lagi resep-resepnya gitu. Oke, baik. Nah kalau untuk Mbak Adel sendiri nih, lebih menguntungkan untuk menciptakan makanan yang sehat, tetapi kurang banyak yang minati, atau menciptakan masakan yang sebenarnya gizinya kurang tapi lagi ngehit, Lagi atau booming lebih banget enak gitu. sekarang gitu ya. Tapi jangan dijawab dulu Mbak, pastinya kita akan break sejenak, jangan kemana-mana pemirsa. Obrolan pagi akan segera kembali setelah yang satu ini.